Kali ini saya benar-benar dibuat jengkel ya teman-teman oleh Kibin Habib yang dimana memerintahkan, menyuruh Harry Pras untuk sujud kepada Habib. Bismillah teman-teman, ini adalah channel kedua saya, Pesilat Anti Khurafat, yang dimana di channel ini saya akan membuat beberapa trik dan tips tentang ilmu bela diri dan beserta perkembangan dari perguruan saya, yaitu Pencak Silat Garuda Indonesia, Pesilat Anti Khurafat. Ya, muak sebenarnya, muak dan bikin emosi sebenarnya teman-teman. Namun apa? Bagi netizen atau kibin para Habib, ini adalah suatu yang harus dilakukan. Karena apa? Mereka terbiasa melakukan itu. Ngeri teman-teman. Dan bukan 1-2 orang ternyata yang memerintahkan saya untuk datang kepada Habib lalu sujud minta maaf kepada mereka. Coba kita simak dulu. Nanti kita ungkap beberapa fakta yang sangat menyakitkan bagi para Habib dan beserta kibinnya. Dan terkhusus pada kibin. Kalian sama saya sama-sama orang Indonesia, sama-sama Muslim, sama-sama ingin hidup merdeka. Tapi bedanya saya dengan kalian, saya merdeka dari ajaran-ajaran Habib, sedangkan kalian masih terdoktrin dengan ajaran Habib. Semoga kalian cepat sadar. Ke video dulu. Harry Pras diminta oleh para mukibin Ba'alawi untuk mendatangi para kabib Ba'alawi, kemudian bertobat dan bersujud di kaki para kabib Ba'alawi. Komentar ini saya temukan di salah satu channel YouTube Mukibin Ba'alawi Ya, jelas, yang jelas. mereaction ulang video yang direaction oleh Harry Pras, teman-teman. Saya jadi bertanya-tanya, apakah para mukibin juga melakukan hal demikian, teman-teman? Ya, kemungkinan para mukibin rajin melakukan itu. Yang paling utama, engkau sebelum ke Hadramut cium tangan dengan guru-gurumu yang dahulu kan ya. Ketika engkau pulang dari Hadramut, semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Penjual agama! Ya. Karena apa? Kita bisa lihat doktrin-doktrin para Habib yang ada di Indonesia. Habib jalan, bekas kakinya, Habibnya jalan, bekas kakinya dicium. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Habib duduk, bangun dari tempat duduk, bekas duduknya dicium, apalagi kaki. Semestinya bukan cium tangan, cium kaki. Semestinya engkau lebih beradab dengan guru-gurumu yang dahulu. Jadi gak usah ditanya, Mas Dedi ya. Gak perlu ditanya. Karena itu memang kegiatan kibin akut. Lanjut dulu, kita lihat seperti apa komentar para kibin ini. Bikin saya gemes sebenarnya. Harry Prat kehabisan konten karena nggak mau sujud kepada para habaib. Coba teman-teman ya. Perhatikan. Harry Prat kehabisan konten karena nggak mau sujud kepada para habaib. Maksudnya sujud ini gimana? Sujud teman-teman? gimana? Ya. Dan mereka bikin narasi orang harus sujud itu. Apakah mereka berpikir dulu kalau hanya satu zat saja yang boleh disujuti, yaitu Allah? Lalu kenapa mereka para kibin ini bikin narasi kalau kita harus sujud kepada Habib? Oh lupa, nih. Umar bin Hafiz. Ketika dia berdoa begini, di depannya ada kibin berlutut teman-teman. Selangkah lagi sujud. Musibah. Sujud ya di kaki para kabib atau di kaki khususnya Pak Taufik Assegaf, teman-teman. Ya. Taufik Assegaf. Pemahaman kalian ini sebagai muhibbin apa sih? Gak tahu. Kalian menganggap para kabib-kabib ini seperti apa sih kedudukannya? Seperti Tuhan. derajatnya? Seperti Tuhan, Mas Dedi. Seperti Tuhan. Jadi para kabib ini ketika mereka melakukan hal-hal semacam ini yang kita anggap itu tidak wajar karena zat yang perlu kita untuk sujuti, zat yang perlu kita sembah, zat yang perlu kita sebut Tuhan adalah Allah. Bagi Habib, man rabbuka? Habib adalah Haldan. Man rabbuka? Apa jawabannya?
Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Ma kita buka, ma nabi buka. Pokoknya ditanya apa saja oleh Munkar Nakir, jawabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Apakah yang mengatakan itu hanya satu Habib saja? Oh tidak. Yang menyatakan ada orang ditanya man robbukah di alam kubur, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad, bukan cuma satu Habib, tapi ada beberapa Habib. Dan itu kemungkinan mereka dapatkan dari kitab-kitab Habib. Siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Abdullah Habibi ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi sudah jadi ajaran memang bahwa keyakinan mereka meyakini bahwa Habib adalah Tuhan. Hebat. Dan memang kemampuan Habib sudah setara Tuhan bagi dongeng khurafat Habib. Mau apapun mereka, hebat. Kuburan Habib jadi Tuhan, teman-teman. Kalau kalian punya persoalan, nggak perlu datang ke Allah, nggak perlu datang ke masjid. Datang kuburan Habib, langsung diijabah doa kalian. Punya masalah kalian, selesai di kuburan Habib. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Selesai di kuburan Habib. Apalagi punya hajat kalian, 70 hajat kalian. Yang penting datang ke kuburan Habib, minta di sana terkabul 70 hajat. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Baca Rotib Al-Attos. Baca Rotib Al-Attos 41 kali, segala permintaan kalian terkabul. Barang siapa yang membaca Ar-Ratib Al-Attas 41 kali, 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata. Tuh, jadi Tuhan memang mereka ini. Kasihan para kibin ini ditipu-tipu oleh para habaib dan mereka juga ikut-ikutan Habib untuk nipu orang. Kita nantang Bahar Smith untuk meluruskan dalil yang dia bawakan di acara-acara ceramah bahwa siapa saja yang hobi baca surah Yasin maka kelak di akhirat akan mendapatkan ini. Kita tantang untuk pembuktian dalil, kicep dia. Pantesan dia pakai lipstik. Teriak datang ke Kresek. Ngapain ke Kresek? Mau duel sama Kori. Apa ulama kok beginian? Ulama itu mainnya dalil, mainnya nasihat, bukan main baku hantam. Makanya kemarin saya sekalian tantang baku hantam Bahar Smith ini. Tapi apa yang terjadi? Takut dia, teman-teman. Kenapa? Setelah baku hantam, kita ajak pembuktian. Pembuktian atas dalil yang dia bawakan, yang dia doktrinkan kepada umat Islam di Indonesia. Ya Allah. Apalagi, kira-kira ada lagi gak komentarnya yang menyuruh saya untuk sujud kepada Habib? Kemudian ada yang membalas, teman-teman, komentar tersebut, Habib penipu. Habib penipu. Kemudian komentar yang lain ya, ayo Her, sujudlah kepada para habaib Her. Jangan gibahin habaib mulu Her. Ya, emang susahnya apa sih sujud kepada para habaib? Ya Allah. Ya, ini narasi seperti ini seakan-akan mereka sudah terbiasa ya melakukan hal demikian, sujud di kaki para habib-habib mereka. Betul. Seperti inikah aslinya para mukibin, teman-teman? Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama! Dan di sini ternyata saya juga membaca komentar-komentar banyak yang nyuruh saya sujud kepada Habib Topik Assegaf. Kalau kalian ikut Quran, tidak ikut Habib, sesat kalian. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Sampah! Itu kata Habib Topik Assegaf. Jadi semakin mereka marah, para habaib ini semakin marah, kibinnya ikut-ikutan marah, semakin terlihat jelas ajaran mereka itu. Semakin jelas kemana langkah mereka ini. Kalau sejatinya mereka ini di dalam mendoktrin umat ya untuk mengagungkan para habib secara berlebihan. Makanya tidak sedikit di dalam kitab-kitab habaib pernah saya bahas. Di video ini Habib setara Tuhan. Dan saya mengutip cerita itu dari kitab Ba'alawi langsung. Yang dimana di dalam kitab tersebut banyak kaya raya sekali dengan cerita doktrin khurafat para habaib. Yang dimana orang Indonesia harus banyak-banyak lagi melek sadar kepada orang-orang semacam Habib di Indonesia ini yang banyak sekali oknumnya nipu umat. Pakaian saja mereka serba putih, bersorban, pakai imamah, pakai tongkat, payung tornado, dan lain sebagainya, kuburan kelap-kelip. Intinya, segala itu hanya untuk satu tujuan, agar mereka baik yang hidup ataupun yang mati dikagumi, taklid buta, dianggap wali, dianggap mulia, tak bisa salah, pasti masuk surga. Kita mati,
tidak bisa masuk surga tanpa syafaat mereka. Dan ini adalah kegilaan yang didoktrinkan oleh kelompok manusia yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tanpa data fakta yang kuat beserta pengakuan yang aneh nyeleneh sebagai keturunan Nabi generasi ke-38. Sedangkan kalau kita menghitung secara normal manusia hidup selama 100 tahun, harusnya mereka punya 5 generasi. Dan kalau dikalkulasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai hari ini, maka keturunan Nabi harusnya generasi ke-70 atau ke-75 sampai 80. Kenapa? Selama 100 tahun ada 5 generasi. Harusnya, normalnya 5 generasi selama 100 tahun. Dikali 14, 1400 tahun. Harusnya mereka generasi ke-70, bukan ke-38. Sangat jauh. Ya, karena Habib tidak normal 38. Apalagi Bahar Smith. Keturunan keberapa? Amburadul. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucu Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu.